Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengawali dengan sebuah lagu dari Kang Dul Sumbang. Lagunya menarik, semoga enak terdengar. Nah, kunaon nu geulis loba nu bangor. Nah, kunaon nu bangor loba nu geulis. Itu nyanyian dari Kang Dul Sumbang. Ada nyanyian serupa juga dari Mas Iwan Fals, Listianto Raharjo kalau nggak salah namanya. Nah, ada apa? Tiba-tiba saya teringat kepada Kang Dul Sumbang dan Kang Iwan Fals. Mari kita bahas ke depan, tapi seperti biasa, mendingan kita belajar berzikir terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya kira ini ada problemnya problem nu bangor barangkali tadi yang dimaksud Kang Dul Sumbang itu, bahwa ada anak muda di dalam bait syair lagu yang tadi itu yang bahkan menurut kacamata Dul Sumbang gonta-ganti laki tiap minggu. Nah, kunaon nu bangor loba nu geulis. Nah, nu geulis kunaon loba nu bangor. Gonta-ganti lalaki tiap minggu, kayak itu katanya. Saya nggak hafal persis lagunya. Tapi ada problem akhlak di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja diutus oleh Allah, Rasul Allah ke muka bumi ini adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak. Maka tawaran pembangunan akhlak yang diberikan oleh Mas Dul Sumbang juga oleh lagu-lagu sejenis dari Iwan Fals. Kalau Iwan Fals ngomongnya begini, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, begitu kata Mas Iwan Fals. Dul Sumbang dan Iwan Fals menjadi presiden dalam hal ini. Beberapa pimpinan partai saya pikir gagal menjadi pimpinan akhlak. Beberapa menteri saya kira gagal menjadi pimpinan akhlak. Oleh karena itu saya kira wajar kalau Mas Dul Sumbang dan Iwan Fals didolakan dan dalam tanda petik itu menjadi presiden. Sementara partai-partai, ketua DPR, presiden itu tidak dengan kokoh menjadikan akhlak sebagai basis dalam bernegara. Apakah basis akhlak dalam pendidikan, basis akhlak dalam teknologi, basis akhlak dalam birokrasi, basis akhlak dalam berkebudayaan, basis akhlak dalam netizen, basis akhlak bagaimana menggiring masyarakat bangsa itu kepada bangunan-bangunan yang sekali lagi berbasis akhlak. Ada problem kemiskinan, ada problem kebodohan, ada problem politik, ada problem kepemimpinan, ada problem radikalisme, ada problem ekstremisme, ada problem chauvinisme. Saya kira memang kebanyakan masuknya itu ke situ. Jadi misalnya para pimpinan partai lebih banyak memikirkan masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah kekuasaan itu sendiri daripada masalah yang tadi. Masalah problematika bagaimana bangsa ini membangun peradaban akhlak. Alih-alih menjadi pemimpin dalam rangka mengobarkan bangsa ini pada akhlak mulia, malah banyak pimpinan partai membicarakan kepentingannya sendiri, membicarakan kepentingan kekuasaan. Ini juga sebagai bukti bahwa bangunan akhlak
problematika akhlak, isu akhlak itu menjadi jarang dibicarakan. Padahal sekali lagi Nabi Muhammad saja diutus ke dunia ini adalah untuk membangun akhlak mulia. Saya kira susah sekali kita mendengar pimpinan partai ngomong akhlak. Bisa juga kita memberikan perspektif bahwa bangunan budaya yang membicarakan membicarakan akhlak oleh Mas Dul Sumbang dan Iwan Fals itu terkikis karena ada budaya Wahabi yang menyerang budaya. Jadi Wahabi anti budaya maksud saya. Jadi kita amat sangat menyesalkan jika ada beberapa pimpinan agama itu tidak menjadikan budaya sebagai media, sebagai metode, sebagai cara untuk berdakwah. Kita merasa kekurangan para penggiat agama melalui budaya, padahal begitu banyak anak bangsa yang bisa masuk pada bangunan akhlak melalui media-media budaya. Sampai di sini saya kira kita harus kembali lagi beristighfar. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Semoga ke depan kita dengan mudah melihat pimpinan partai itu memberikan nuansa, memberikan cakrawala, memberikan isu-isu tentang pembangunan akhlak. Karena hanya berdasar akhlak mulia saja, akhlak berkeadaban, akhlak berkemajuan, akhlak berpendidikan, akhlak berteknologi tinggi. Dan bangunan akhlak adalah bangunan bagaimana membangun dunia ini. Kan begitu. Jadi sekali lagi, di tengah miskinnya isu-isu akhlak, saya berharap para presiden, para calon presiden di muka bumi ini menjadikan bangunan isu cakrawala akhlak sebagai basis kekuatan bagaimana membangun diri, membangun keluarga, membangun lingkungan terkecil sampai kepada membangun negara bangsa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Maka Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban di dunia yang namanya negara madani, yang negara itu sampai hari ini tidak tertandingi, kan begitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.